Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Berani Menghadapi Setiap Risiko sebagai Murid Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati, hidup sebagai saksi Kristus bukanlah perkara yang mudah, sebab kita akan menjumpai banyak tantangan dan ancaman. Namun jika kita menjalaninya bersama Yesus, maka Dia akan memberi kekuatan dan berjanji selalu menyertai kita. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ia diingatkan oleh seorang nabi dari Yudea, yaitu Agabus, tentang ancaman yang akan dihadapinya di Yerusalem. Agabus mengambil ikat pinggang Paulus dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem." Walaupun sudah diingatkan dan juga dinasihati oleh para murid yang lain agar Paulus tidak pergi ke Yerusalem, namun Paulus dengan tegas mengatakan, "Aku ini rela bukan saja diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Sikap Rasul Paulus yang tegas dan berani, bukan karena ia hebat dan kuat, tetapi karena imannya kepada Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, yang ia yakini akan sanggup menyelamatkannya. Maka Rasul Paulus berani menghadapi setiap risiko
dari pekerjaan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga akan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dalam hidup dan kerja kita. Namun demikian, sikap iman kita hendaklah tetap teguh dan berpengharapan hanya kepada Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati, andalkanlah Yesus dalam setiap rencana dan kerja kita. Serahkanlah semua persoalan yang kita hadapi dalam pengendalian Yesus, dan percayalah bahwa Ia akan bertindak untuk melindungi dan menyelamatkan kita tepat pada waktunya. Percayalah, Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih. Tuhan Yesus, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani menghadapi setiap tantangan karena iman kami kepadamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.